ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, puji Tuhan saudara, diberkati kita yang mendengar firman Tuhan ini, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari-hari saudara. Ya, tahun 2026 tentu tahun yang bagi semua kita adalah tahun yang penting untuk kita lalui. Dan di tahun ini tentu masing-masing kita sudah punya perencanaan-perencanaan. Ya. Mungkin di tahun 2026 ini ada di antara kita yang merencanakan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan. Ya, saya sering kali saudara ketika doa syafaat saya titip doa untuk rencana pelayanan di 2026 untuk penginjilan ke pulau-pulau dan juga ke pedalaman. Dan memang itu yang menjadi kerinduan hati saya, saudara. Dan juga mungkin ada di antara kita di tahun 2026 ini yang merencanakan pernikahan, ya. Tapi ini bagi yang belum menikah tentunya ya. Ya. Jadi merencanakan untuk membangun bahtera rumah tangga. Atau juga mungkin ada di antara kita yang punya rencana untuk buka usaha baru. Ya. Mungkin usaha yang selama ini digeluti ya mau dikembangkan lebih lagi. Ya, mau bepergian kemana begitu atau mau mengerjakan apa. Saudara, di dalam kita merencanakan segala sesuatunya di tahun 2026, tidaklah salah, ya sekali lagi tidaklah hal itu salah ketika kita melakukannya, saudara. Karena Tuhan sendiri juga mengajari kita untuk merencanakan segala sesuatunya, ya. Ada istilah yang mengatakan bahwa manusia merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tetapi arti kalimat itu tidak mengindikasikan bahwa Tuhan melarang kita untuk merencanakan. Tidak, saudara. Ya. Jika kita gagal merencanakan, ya, maka kita merencanakan untuk gagal, saudara. Tapi saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang ingin gagal, ya. Jadi penting untuk kita merencanakan segala sesuatunya. Sekalipun kehendak Tuhanlah yang akan jadi, tetapi Tuhan mau kita duduk memikirkan segala sesuatunya sebelum kita melakukannya, ya. Jadi perencanaan itu penting, saudara. Ya. Jadi kalau demikian, apa yang salah? Ya, apa yang dilarang Alkitab? Kalau kita baca dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 ini, saudara, yang dipersoalkan adalah ketika kita merencanakan sesuatu tetapi dalam perencanaan itu kita melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Ya, kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kita melakukannya menurut kehendak kita. Kita melakukannya sesuai dengan apa yang kita ingini. Nah, itu yang salah, saudara. Ya. Nah, merencanakan sesuatu di tahun 2026 tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, ya, itu adalah sesuatu yang salah. Ya, kenapa itu salah, saudara? Nah, inilah yang kita mau renungkan di pagi hari ini, supaya dengan perenungan kita ini kita tidak melakukan kesalahan. Ya, sehingga di dalam segala sesuatu yang kita rencanakan di tahun 2026 ini, ya, kita melakukannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan seperti yang dikehendakinya. Yang pertama, saudara, kenapa itu salah?
merencanakan sesuatu tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Di ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 2026 adalah misteri bagi kita, saudara. Kita nggak tahu apa dan bagaimana, apa yang akan terjadi di tahun 2026. Kita tidak tahu bagaimana ekonomi, bagaimana situasi, kondisi keamanan, ya, bagaimana cuaca. Kita tidak tahu, apapun itu kita nggak tahu, ya. Yang ada cuma prediksi-prediksi bahwa tahun ini akan begini, tahun ini akan begini, dan sebagainya. Tetapi yang tahu pasti akan bagaimana tahun 2026 hanyalah Tuhan, saudara. Ya. Nah, karena hanya Tuhan yang tahu segala sesuatunya, saudara, maka tentunya ya dalam kita membuat perencanaan-perencanaan berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan segala usaha kita, mestinya Tuhan hadir, Tuhan ada di sana, saudara. Ya, kenapa? Karena kita terbatas, kita tidak maha tahu, tetapi Dia tahu segala sesuatunya. Ya. Sedang kamu, dikatakan di sini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, saudara, 1 jam ke depan kita nggak tahu. Apakah baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Ya. Apakah berhasil ataukah gagal, kita tidak tahu. Ya. Apa yang akan terjadi besok, itu sesuatu yang samar-samar bagi kita. Sesuatu yang gak jelas bagi kita, saudara. Apakah besok itu cerah, atau besok itu gelap, suram? Ya kita gak tahu, saudara. Ya. Jadi dalam keterbatasan kita seperti inilah pentingnya kita melibatkan Tuhan yang tak terbatas itu, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, Dia yang mengatur segala sesuatunya, yang menentukan segala sesuatunya. Dia hadir, Dia perlu ada dalam semua perencanaan-perencanaan kita, saudara. Ini harus kita lakukan, ya. Jangan seperti apa yang dituliskan di ayat yang 13, ya, dikatakan bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Belum tentu seperti itu. Ya. Belum tentu akan seperti itu. Sebab apa? Ya, segala sesuatunya bukan kita yang mengatur. Segala sesuatunya bukan kita yang menentukan, ya. Kontrolnya itu di tangan Tuhan, kendali itu dipegang oleh Tuhan, Dia yang mengatur, saudara. Bukan engkau dan saya. Jadi karena itu, dalam kita merencanakan segala sesuatunya di tahun 2026, libatkanlah Tuhan. Ya, libatkan Tuhan. Jadi dalam apa yang kita tidak tahu, ya, tetapi kita melibatkan Dia yang Maha Tahu, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, ketika segala sesuatunya itu, ya pada akhirnya jalan buntu, gagal, ya, mandek dan sebagainya. Ya, Dia yang akan menolong kita untuk melewati melalui hal-hal yang demikian, saudara. Ya, jadi hadirkan Tuhan dalam perencanaan kita, itu yang penting, saudara. Ya. Maka Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan membimbing, menuntun kita melewati setiap jalan yang harus kita lalui dalam segala sesuatu yang kita telah rencanakan. Ini yang pertama, saudara. Ya, karena kita tidak maha tahu, maka libatkanlah Tuhan yang maha tahu itu.
ya. Maka saya percaya ketika kita melibatkan dia, maka apa yang kita rencanakan itu berhasil. Dan Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya, itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Kita lihat saudara, ya. Dikatakan di ayat 15, ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, itu menunjukkan kecongkakan. Itu menunjukkan kesombongan kita. Ya, seakan-akan kitalah yang mengatur hidup kita, ya. Seakan-akan kita punya kuasa atas hidup ini. Padahal faktanya saudara, yang mengendalikan dan yang mengatur segala sesuatunya adalah bukan kita, tetapi Dia. Ya. Jadi dalam sudut pandang Tuhan, orang yang merencanakan segala sesuatu dan tidak melibatkan Dia di dalamnya, sekali lagi saudara, dalam kacamata Tuhan, dalam pandangan Tuhan, orang itu congkak, orang itu sombong. Dan kalau orang itu congkak, kalau orang itu sombong, maka dia adalah musuh Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan benci kecongkakan, Tuhan benci ya kesombongan, ya. Orang yang berusaha membesarkan diri, memegahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan rendahkan, Tuhan pasti akan jatuhkan dia. Ya. Jadi supaya kita tidak menjadi bersalah di hadapan Tuhan, memang perlu kita melibatkan dia di dalamnya, saudara. Rencanakan segala sesuatu bahwa di hadapan Tuhan. Tuhan, tahun 2026 ini, saya rindu. Saya punya rencana begini Tuhan, apakah Tuhan Engkau berkenan? Apakah Engkau mau jika aku melakukannya Tuhan? Aku mohon tuntunanmu, aku mohon bimbinganmu. Ini penting kita lakukan, saudara. Hal-hal kecil terkadang kita merasa bahwa ya aku bisa lakukan sendirilah, tidak harus dengan Tuhan. Ya, saya pikir tidak bisa seperti itu, saudara. Sekecil apapun ya sesuatu itu, mari kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, karena apa? Karena hidup kita di tangan Dia. Karena hidup kita diatur oleh Dia. Dia yang pegang kendali, setir hidup kita dipegang oleh Tuhan, ya. Jadi Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Apakah kehidupan kita itu akan diputar ke kanan atau diputar ke kiri atau mau jalan lurus, itu Dia yang kendalikan, saudara, bukan kita. Dan sudah sepatutnya memang kita orang-orang yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, ya. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan, Raja, Penguasa, maka hidup kita memang ditentukan oleh Dia. Hanya apa yang ditentukan oleh Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi, kendali dipegang oleh Tuhan. Dan karena kendali itu dipegang oleh Tuhan, maka kita harus selalu melibatkan Dia di dalamnya. Satu kali saudara, beberapa tahun yang lalu di rumah mertua saya minta tolong ipar saya untuk cari tiket, ya, secara online gitu ya. Lalu dia buka aplikasi Traveloka, saudara. Lalu dia bilang, ini loh kak, ya. Dan saya lihat di sana harga tiketnya ya 1.700.000-an, ya, 1.700.000. Nah, lalu setelah itu saya bilang, oke, saya doakan dulu. Ya, saya doakan dulu. Dia ketawa ketika saya berkata itu, saudara. Saya doa dulu gitu loh, ya. Dia bilang, kak, masa urusan tiket harus doa dulu, ya? Ya, kalau urusan tiket itu urusan kita, kak, ya. Sedangkan urusan terbang, ya itu baru, itu urusan Tuhan, gitu loh. Tapi saya bilang enggak, saya doakan dulu, ya. Itu hari Sabtu, saudara, hari Sabtu. Lalu hari Minggunya, ya, saya rencana itu terbang itu hari Senin, saudara ya. Nah,
Nah, besoknya hari Minggu, saudara, eh, saya pergi memenuhi undangan teman untuk menyampaikan firman Tuhan di gerejanya, ya. Lalu setelah selesai ibadah, saya langsung pulang. Tapi saya heran waktu itu ketika sedang berkendara, tiba-tiba di atas sepeda motor yang saya kendarai itu hati saya berkata begini, jangan kamu belok ke kanan, tapi kamu belok ke kiri. Loh, mau kemana nih? Padahal kalau mau balik ya seharusnya saya harus belok ke kanan. Kenapa malah ini disuruh belok ke kiri gitu loh. Tapi saya ikuti aja. Saya ikuti aja lalu saya kemudian belok ke kiri gitu ya kan. Nah, lalu kemudian saudara, saya jalan terus lurus gitu ya. Sampai akhirnya ketemu lagi pertigaan lalu saya disuruh belok ke kanan gitu ya. Belok ke kanan. Makin jauh dari tujuan saya sebenarnya ya. Mau jalan pulang gitu ke rumah mertua gitu ya. Ya, makin jauh gitu loh ya. Lalu kemudian saya belok ke kanan, saudara. Nah, tidak jauh dari pertigaan itu, saya lihat ada counter tiket pesawat di situ. Lalu saya hati saya bilang begini, udah kamu berhenti dulu. Lalu saya berhenti, saya masuk, saya tanya untuk tiket besok ke sini ada nggak? Gitu. Oh ada Pak, ada Pak. Sebentar saya cek Pak katanya gitu. Lalu setelah dia cek, lalu dia sebutkan, oh ini ada Pak, jam sekian ya, jam 8 pagi. Ya, saya tanya harganya berapa? 1.070.000. Nah, 1.070.000. Mendengar itu, saya bilang oke, saya beli gitu loh. Saya beli yang itu. Nah, lalu kemudian saya pulang, saya bilang sama ipar saya, aku udah beli tiket. Ya, aku udah beli tiket yang kemarin gitu. Lalu dia bilang saya apa? Oh pasti mahal, iya kan? Pasti lebih mahal dari yang kemarin gitu. Saya bilang, siapa bilang? Ya, siapa bilang lebih mahal? Justru ini lebih murah kok. Ya, berapa dia tanya gitu. Saya bilang kemarin kan 1.700.000 sekian. Ya, ini cuma 1.070.000. Loh, kok bisa? Dia bilang gitu. Ya, saudara, jadi ketika kita melibatkan Tuhan ya dalam segala sesuatu, saya percaya Tuhan akan menolong kita, ya, menunjukkan kepada kita mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat, mana yang akan membawa kita kepada tujuan. Ya, saya percaya itu, saudara. Saya yakin. Sebab kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang buruk, yang pada akhirnya akan membinasakan kita, akan menghancurkan kita. Saya tidak percaya itu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan kita akan membawa kita kepada segala kehendak dan rencananya yang terbaik untuk kita, saudara. Dan itu sebabnya kita perlu melibatkan Dia. Ya, rencanakan segala sesuatunya, tetapi pastikan bahwa di dalam rencana-rencana kita, di sana Tuhan ada, di sana Tuhan bertindak, di sana Tuhan sebagai pengatur, di sana Tuhan sebagai pemegang kedaulatan. Ya, jangan ngotot pada apa yang menjadi keinginan kita, saudara. Sebab kenapa? Karena belum tentu apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, jadi daripada kita menghadapi kegagalan, ya, lebih baik kita bersandar kepada Tuhan yang akan membawa kita kepada keberhasilan itu, saudara. Jadi karena itu, sekali lagi, saudara, rencanakan apapun, tapi biarkan Tuhan ada di sana. Karena ketika kita melakukannya sendiri, maka dari kacamata Tuhan itu sombong, itu congkak, itu memegahkan diri. Ya, dan itu tentu salah. Gitu, saudara, ya. Sekali lagi, itu salah, ya. Dan kita akan menjadi musuh Tuhan, ya. Tapi sebaliknya, saudara, ketika kita melibatkan Dia di dalamnya, maka Tuhan akan menjadi apa? Menjadi
konselor bagi kita. Dia akan menjadi penasehat kita. Dia akan menjadi pembimbing kita yang akan mengarahkan kita bagaimana melakukan segala sesuatunya. Ya, ini penting Saudara. Ya. Jadi sebelum kita jauh melangkah di tahun 2026 ini, sebelum kita melaksanakan ya segala apa yang menjadi rencana-rencana kita, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kita katakan segala sesuatunya, Tuhan, aku rindu tahun ini aku mau buat begini. Tapi apakah yang aku rancang ini sesuai tidak dengan kehendak-Mu? Apakah Tuhan Engkau berkenan kalau aku lakukan ini dan lakukan itu? Aku mohon tuntunan-Mu Tuhan, aku mohon bimbingan-Mu. Arahkan aku supaya aku tidak salah melangkah. Saya butuh bimbingan-Mu, saya butuh tuntunan-Mu Tuhan. Tolong saya Tuhan. Ini hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di dalam rencana-rencana kita, Saudara. Ya, ini hal-hal praktis, Saudara. Dan saya pikir sekalipun ini begitu sederhana untuk kita bisa lakukan, tapi terkadang kita tidak mau melakukannya, Saudara. Kenapa? Ada satu hal di dalam kecenderungan kehidupan manusia adalah berusaha mencoba untuk mengatur dirinya sendiri. Seringkali kita mendengar ada istilah orang berkata begini, kamu harus percaya diri. Bukanlah firman Tuhan, bukan. Sekali lagi, bukan firman Tuhan. Saudara ya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk percaya kepada diri kita. Ya. Karena apa? Yang ada dalam pikiran manusia hanyalah ilusi. Ya. Tetapi Saudara, hanya kepada Dia kita percaya. Bukan kepada diri kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Ya, terkutuk loh di hadapan Tuhan. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi sekecil apapun yang kita rencanakan, yang kita mau lakukan di tahun 2026, ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya akan ada berkat Tuhan di sana, Saudara. Ya, Tuhan akan mendukung kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan membuat kita sanggup untuk melaksanakannya. Tuhan akan membuat segala sesuatunya ya berjalan menurut apa yang Dia kehendaki. Tapi sebaliknya Saudara, ketika Tuhan tidak ada di sana, maka kita akan dibiarkan sendirian. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman saya ya. Saya ketemu dengan dia dan dia mengeluhkan mengeluhkan pembangunan gereja di tempat dia yang mandek ya. Dia bilang saya gantung ya pembangunan di gereja saya ini sudah sekian lama, sudah hampir 1,5 tahun gitu ya. Lalu saya tanya dia, waktu kamu membangun itu, kamu tanya Tuhan enggak ya? Kamu tanya Tuhan apa enggak? Apakah Tuhan yang menyuruh kamu untuk membangun? Ya? Memperbesar gerejamu atau gimana saya tanya? Ya. Kok bisa sampai begitu sekarang? Ya, yang malu siapa? Ya. Jadi meskipun kadang hamba-hamba Tuhan Saudara ya, tetapi seringkali juga hamba-hamba Tuhan ini melakukan segala sesuatunya tidak dengan Tuhan, ya, tetapi melakukan segala sesuatunya dengan dirinya sendiri, ya, menurut apa yang dipikirkannya baik, Saudara, ya. Nah ini contoh yang kurang baik, ya, contoh yang tidak tepat untuk kita tiru, Saudara, ya. Seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan dia melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya, termasuk dalam hal merenovasi gereja, memperbesar gereja, membangun gereja ya. Dia harus duduk ya dan dia bertanya gitu. Ini pengalaman saya sendiri Saudara ketika saya membangun ya kami jemaat Tuhan membangun gereja ya.
Tetapi mungkin apa yang saya alami ini mungkin tidak dialami oleh yang lain, saudara ya. Jadi setelah kami membentuk kepanitiaan pembangunan gereja, lalu kemudian kami rencanakan untuk peletakan batu pertamanya, ya, dan kemudian hal itu kami laksanakan, ya. Nah, ketika melaksanakan peletakan batu pertama, ya, kami semua bergembira, senang, ya, dan ada harapan begitu ya. Kami menaruh percaya bahwa Tuhan akan menolong untuk pembangunan itu. Tetapi saudara, 5 menit setelah acara selesai, nah ini dia, 5 menit setelah acara selesai, apa yang terjadi saudara? Pertama, bendahara itu SMS saya. Bendahara itu SMS saya. Dia SMS begini, Pak, saya keluar dari kepanitiaan. Oh, kaget saya membaca SMS itu, saudara. Ya, kaget saya. Saya tanya, kenapa? Tapi dia tidak jawab. Hanya selang beberapa menit kemudian, ketua panitia juga SMS saya. Hal yang sama. Maaf Pak, saya keluar dari kepanitiaan. Waduh, tadi bendahara, sekarang ketua pembangunannya. Ketua panitia pembangunannya. Ya. Nah, selanjutnya sekretaris juga begitu, saudara. Ya, saya sebagai pendeta tentu saya bingung loh. Ya, saya bertanya, ada apa ini? Ya. Lalu kemudian saya ajak mereka untuk bertemu, saudara. Ya, saya bertanya kepada mereka, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Ya, tapi mereka masing-masing sepertinya tidak jujur, ya. Ada sesuatu yang mereka simpan, ya. Saya tidak tahu itu apa, ya. Dan akhirnya memang mereka betul-betul tidak mau. Bahkan bukan hanya mereka bertiga, tapi semua orang dalam kepanitiaan itu kemudian keluar. Bahkan yang menarik, saudara, mereka berkata kepada saya, Pak, kami bukan hanya keluar dari kepanitiaan pembangunan, tapi kami juga keluar dari gereja ini. Wah, ngeri saya pikir. Wah, ini pasti ada sesuatu yang terjadi nih ya. Ada sesuatu yang menjadi persoalan ya, masalah gitu ya. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ, saudara. Saya bertanya, berdoa ya. Bahkan sampai saya ambil waktu untuk doa puasa, saya bertanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan, ya, beri saya petunjuk apakah pembangunan ini harus dilanjutkan atau dihentikan. Saya mohon pimpinanmu, ya. Kalau di waktu yang lalu Tuhan Engkau memberi perintah untuk kami membangun, ya, tetapi ada persoalan seperti ini, sekarang saya minta petunjuk Tuhan. Apakah ini perlu dilanjut ataukah dihentikan? Itu berminggu-minggu saya berdoa untuk itu, saudara, dan sampai akhirnya Tuhan menjawabnya, ya, dengan sebuah ayat Alkitab yang ada di kitab Hagai, ya. Dan dari sana, saudara, saya yakin sepenuhnya campur tangan Tuhan. Dan betul, saudara, tanpa panitia pembangunan, sekali lagi, tanpa panitia pembangunan, pembangunan itu berjalan, ya, dan sampai akhirnya bisa diselesaikan, saudara. Ya, itu tentu bukan kekuatan saya. Dan disitulah saya justru melihat bahwa luar biasanya Tuhan. Ya, ketika kita melibatkan diri dalam segala sesuatu, maka apa yang menjadi tantangan, hambatan, rintangan di dalam apa yang kita lakukan itu, Tuhan akan menolong kita untuk melewatinya. Mungkin Tuhan tidak menyingkirkan penghalang-penghalang itu. Mungkin Tuhan tidak membuang segala rintangan-rintangan itu, saudara. Tetapi Ia akan menolong kita untuk melewatinya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap persoalan yang ada. Dan itulah pentingnya kita melibatkan Dia di dalamnya, saudara. Ya. Jadi dalam hal ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan ini dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, saudara, mengapa tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu adalah sesuatu yang salah? Kenapa?
Dikatakan di ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan ya adalah hal yang baik. Sekali lagi, melibatkan Tuhan dalam perencanaan adalah hal yang baik, saudara. Ya, ketika kita harus melakukan sesuatu dan kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jika Tuhan berkenan, ya, saya besok mau begini Tuhan. Ya, jika Tuhan berkenan, saya mau begini, saya mau lakukan ini. Nah, ini adalah hal yang baik, saudara. Ya, itu yang disarankan kepada kita oleh firman Tuhan untuk kita lakukan, gitu ya. Itu, ya. Akan tetapi, saudara, jika kita tahu yang baik itu, ya, tetapi kita tidak melakukannya, maka itu dosa. Jadi membuat perencanaan tetapi meniadakan Tuhan dalam perencanaan, membuang Tuhan dari perencanaan, ya, atau tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, itu dosa. Itu dosa. Ya. Nah, saudara, kalau kita ya merencanakan sesuatu tapi melupakan Tuhan, dan itu adalah dosa, maka apa yang kita rencanakan, saudara, pasti gagal. Pasti tidak akan berhasil. Dan kalaupun apa yang kita rencanakan itu berhasil, ya, saudara, maka hal itu akan menjadi kesombongan bagi kita. Wah, itu karena saya kok. Wah, itu karena saya hebat, itu karena saya bisa, itu karena saya mampu. Karena apa yang kita kerjakan itu, ya, kita melakukannya menurut kehendak kita sendiri. Kita tidak melibatkan dia di dalamnya. Ya. Jadi hasilnya pun, saudara, ya, itu akan membawa kita kepada kecongkakan. Ya. Dan itu akan membuat kita direndahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi, saudara, sangatlah berbahaya ketika kita merencanakan sesuatu tetapi kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena itu adalah dosa. Ya, dan itu sangat amat berbahaya, saudara. Ya. Jadi dalam kita merencanakan segala sesuatunya di 2026 ini, saudara, supaya kita tidak menjadi salah di hadapan Tuhan, maka perlu kita melibatkan dia di dalamnya. Ada 3 hal yang sudah kita renungkan bersama, saudara. Ya, dalam kita membuat perencanaan tapi kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, dan itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena yang pertama, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak maha tahu. Ya. Jadi, mari kita libatkan dia yang maha tahu, yang tahu segala sesuatunya. Ya. Jadi ketika kita melibatkan dia, maka kita akan terhindar dari kegagalan. Yang kedua, saudara, merencanakan sesuatu tetapi tidak melibatkan Tuhan, itu adalah suatu bentuk kesombongan. Ya, suatu kecongkakan di hadapan Tuhan, dan itu jelas salah. Ya. Tuhan benci dengan kecongkakan. Ya. Tuhan akan melawan orang-orang yang memegahkan dirinya. Ya, dan yang terakhir, ya, merencanakan sesuatu tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu adalah dosa. Ya. Karena yang baik itu adalah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan ada, hadir dalam rencana-rencana kita, maka rencana-rencana itu akan terwujud, akan berhasil. Kita akan menggapainya, kita akan mencapai hasil yang maksimal di dalam dia.
Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi